Copy that. Thank you, sir. Back over. Copy that. Bermula dari bunyi alarm berangkas sebuah bank di Makau, yang kemudian langsung direspon dan dipantau langsung dari Pusat Komando Kepolisian, Divisi Cyber yang diketuai oleh Madam Wang. Kemudian, Madam Wang langsung memerintahkan untuk segera mengaktifkan sistem keamanan CCTV canggih, serta menghubungi semua polisi terdekat yang sedang berpatroli. Tim Alpha yang diketuai Kapten Wu segera merespon. Para polisi yang sedang berpatroli langsung bergerak mengejar para pencuri berangkas. Tetapi di sini, para pencuri tersebut bisa lolos dengan begitu mudah karena sistem CCTV kepolisian telah diretas oleh seorang hacker dari para perampok yang bernama Simon. Keesokan paginya, sang ketua komplotan pencuri yang bernama Fu Longseng mendatangi bank yang berangkasnya dicuri tadi malam. Tujuan Longseng ke sini adalah untuk menuntaskan aksinya tadi malam, yaitu meretas server bank tersebut. Kemudian, beberapa anak buah Longseng ikut menyusul dan langsung melaksanakan aksinya sesuai dengan yang telah direncanakan. Di tempat yang lain, Kapten Wu beserta rekannya mendatangi bos bank tersebut untuk melaporkan kejadian pencurian yang terjadi di banknya tadi malam. Si bos bank yang terlalu percaya diri merasa yakin bahwa para perampok akan kesulitan untuk melakukannya, karena aset kripto sangat sulit untuk diretas karena dilindungi oleh password yang sangat rumit. Di tengah perjalanan, Kapten Wu dihubungi kantor pusat kalau saat ini ada perampok di bank tersebut. Kemudian ia langsung bergegas ke sana. Sementara itu, di server bank, anak buah Longseng sedang meretas data bank tersebut. Secara tidak sengaja, mereka juga mendapatkan password aset kriptonya. Karena waktu peretasan sedikit lebih lama dari yang dijadwalkan, akhirnya para polisi tiba terlebih dahulu sebelum mereka benar-benar sempat meninggalkan gedung tersebut. Kapten Wu dan rekannya memergoki anak buah Longseng dan langsung mengejar mereka yang lari ke lantai atas. Dalam situasi tersebut, Kapten Wu sempat tersandra oleh para perampok. Para perampok kemudian melanjutkan pelarian ke gedung sebelah dengan menggunakan parasut yang sudah mereka siapkan. Para perampok menjalankan plan B pelarian yang telah direncanakan oleh Longseng. Dengan bantuan Simon, si hacker yang meretas CCTV gedung tersebut, anak buah Longseng bisa mengelabuhi polisi dengan cukup mudah. Find them and 被人远程入侵下杠了。打开你们的执法记录仪，把能看到的每一杜平，人工操作 Spice 对。得拍到脸，拍到就是谁了，也听我的。 King's Move。改变造型，所有人移动搜捕。小陈，你暴露了。在那儿呢，我看到了。不好意思啊。别找，
Di kantor polisi, si bos bank terlihat sangat marah dan menganggap polisi tidak berguna karena telah membuat ia kehilangan aset kripto bernilai 500 juta dolar Hong Kong. Kejadian ini menyebabkan kepala kepolisian pusat sampai harus ikut campur dalam kasus ini, karena kasus ini bisa merusak citra kepolisian. Now, where's our breakthrough? Di saat rapat berlangsung, Kepala Divisi Cyber melontarkan ide untuk menggunakan kembali keahlian Detektif Wong, yaitu seorang mantan pengintai yang sangat hebat di masanya. Ide tersebut langsung ditentang oleh Kapten Wu, yang menganggap Detektif Wong tidak cocok untuk menangani kasus kriminal saat ini yang lebih didominasi oleh teknologi. Namun kepala kepolisian tidak peduli bagaimanapun caranya atau siapapun orangnya, yang penting kasus ini cepat tuntas dan pencurinya cepat tertangkap. Kemudian, Kapten Wu mengutus 2 orang polisi bernama Qiu dan Liu untuk mengintai Detektif Wong. Mereka ditugaskan untuk memastikan apakah Wong benar-benar polisi yang hebat. 射击跟踪顺丰买卖集团，为起代号，人重大失误造成拍。注意一下哪只心跳没有拉扯。 Saat Qiu sedang berada di kafe, Detektif Wong tiba-tiba datang ke kafe itu juga. Ia lalu mendatangi Qiu yang sedang sendirian. Ternyata sedari tadi, Detektif Wong sudah mengetahui bahwa Qiu mengawasinya. Detektif Wong tahu bahwa Qiu dan rekannya telah mengawasinya sejak beberapa jam yang lalu. 今天下午到刚刚，一共跟踪了我4，停下来记笔记9次。 Akhirnya, Qiu harus mengakui bahwa Detektif Wong, yang ternyata juga mantan rekan kerja ayahnya itu, memanglah seorang pengintai yang hebat. Kemudian, Qiu meminta Detektif Wong bersedia datang ke kantor polisi untuk membantu dalam kasus yang sedang mereka tangani. Di tempat yang berbeda, Long Sheng datang dan langsung marah-marah kepada Simon. Karena kecerobohannya, ada salah satu CCTV yang berhasil merekam wajahnya. Melihat adiknya diperlakukan seperti itu, Shi Wang, saudara kembar Simon, menaruh dendam kepada Long Sheng. 现在该怕的是什么呢？ Sementara itu, di kantor polisi, Detektif Wong beserta divisi cyber akhirnya berhasil mengidentifikasi orang-orang yang dicurigai dalam kasus itu. 停！你怎么发现的？就他们几个人知道监控在哪儿，那为什么还要找？应该改造型了吧？避雷针，就是他。爸，荧幕2号贴了个小胡子。收到。这件外套我再拿去。把刚刚的发现发到这。 Setelah membahas orang-orang yang mungkin menjadi tersangka, Detektif Wong mencurigai jika dalang dari kasus pencurian ini mungkin adalah seorang mantan pasukan khusus di era 80-an, yang akhirnya menjadi dalang berbagai perampokan saat itu. Orang itu kemudian menghilang di tahun 1999. Ia dikenal dengan julukan The Shadow. Untuk menangkap orang seperti The Shadow, Detektif Wong kemudian menyarankan pencarian dengan salah satu cara, yaitu dengan menggunakan divisi pemantau rahasia. Sayangnya, divisi itu saat ini sudah tidak ada lagi, karena sudah tergantikan oleh divisi AI. Akhirnya, Detektif Wong hanya bisa menyarankan untuk tetap mengadakan tim pemantau rahasia. Tapi syaratnya, anggotanya harus berpenampilan seperti masyarakat biasa atau orang yang belum pernah dilihat The Shadow. Kemudian, kepala polisi menawarkan Wong untuk ikut terlibat membantu membentuk tim pemantau rahasia. Di ruang olahraga kepolisian, terlihat polisi dari divisi lapangan membuli Qiu yang sedang berlatih bela diri. Mereka sebenarnya khawatir jika kasus The Shadow ini akan ditangani oleh polisi seperti Qiu.
Bulian itu membuat Q emosi dan ia langsung memberi pelajaran polisi tadi. Meski bertubuh mungil, namun Q mampu merepotkan polisi itu.可以换命。觉得第一个串门充电觉得可以是要挨子弹的。有什么不可以？命他们管得着吗？兄弟，跟你很像，对，不开心。放心，我会看着他。周末，孙世豪。我来组建跟踪队。 Di hari berikutnya, Detektif Wong mulai menyeleksi calon anggota tim pemantau rahasia. 来，只看一眼，抓周边的特征。刚刚手中指。 Akhirnya, tim pemantau rahasia telah siap menjalankan aksinya. Detektif Wong terkenal suka memberi kode panggilan untuk setiap anggota timnya. Detektif Wong dengan panggilan Doghead, Liu sebagai alpaka, Wan Wan sebagai tofu, Yang Ziwei sebagai rice noodle, Ting sebagai puding, Sun Su sebagai pot sticker, Liao Qihang sebagai Eggy, Kiao Weidong sebagai Lucky, Song Keyu sebagai pork bun alias roti babi, dan Q sebagai Piggy. 比我们当年好多了。 Sementara itu, di tempat panti asuhannya dulu, Simon sedang menyusun rencana untuk bisa mengakses kripto curiannya. Ia kemudian terkenang masa kecilnya bersama Siwang dan rekan-rekannya. Dan Longseng atau The Shadow adalah ayah angkat mereka yang merawat mereka sedari kecil. 约会结束了，换装去E点、B 点。最近我老 Di hari ke-15 pengintaian, Qiu tidak sengaja melihat wanita yang diganggu sekelompok berandalan. Meski Wong menyuruhnya kembali dan melaporkan kejadian itu ke polisi, ia tidak menghiraukannya dan tetap ingin menolong. Ketika Qiu terpojok, dengan segera Detektif Wang membantu melumpuhkan para berandalan itu. Di dalam mobil, Detektif Wong langsung memarahi Qiu karena tindakannya bisa membuat penyamarannya terbongkar. 遭蕊任务失败了，任何情况之下都不能暴露的事，该干的正事儿了。这就是正事。执行任务最长一次多久吗？ 然后呢？之前我就1年多没有见过他了。就是因为我。 Kemudian, Detektif Wong menceritakan pengalamannya bersama ayah Qiu dahulu. Ketika mereka sedang mengintai mafia garam Cina, Wong tidak fokus ke misi utama dan malah berusaha menolong seorang anak kecil yang akan diculik. Hal ini menyebabkan ayah Qiu tertembak oleh para mafia. Alhasil, para mafia itu kabur, dan para penculik tadi juga berhasil kabur. Detektif Wong tidak ingin Qiu melakukan kesalahan yang sama seperti yang pernah ia lakukan dulu. 不知道，我们做警察的可能会后悔，因为职责所在。 Ketika mobil Wong melintasi sebuah pasar, secara selintas mereka melihat orang yang mirip The Shadow. Wong kemudian segera menginstruksikan seluruh timnya untuk meluncur ke lokasi untuk mengidentifikasi orang yang dicurigai itu. 他没见过你的脸。这距离。小队到达现场。任务就是确认目标。他是高手，不能犯。国铁去洞口。杨图，可
看不见正脸，你只有遮挡。有机会确认影子正脸，小心一点。我想离他近一点。 Akhirnya, Qiu berhasil melihat wajah orang itu dari dekat dan memastikan kalau orang itu benarlah The Shadow. Untuk memastikan lokasi tempat tinggalnya, Qiu berinisiatif untuk membuntuti The Shadow. 3 blocks perimeter. I will 我台，你上。以自往之。影子无法跟进，国铁已无法跟进。 Sesampainya di elevator, The Shadow curiga kalau Qiu adalah polisi yang sedang menyamar. Untungnya detektif Wong segera menyadari kalau Qiu dalam bahaya. Ia lalu bergegas menyusul Qiu. Wong kemudian berpura-pura menjadi ayah Qiu. 兄弟们，听那么大的耳机还戴耳环，现在的孩子说什么都没用。那都放了好几天了。来个 Shadow face acquired. 物业会打理。你老爸是希望有一天都是为了你。 Setelah keluar dari elevator, The Shadow terlihat masih terus memantau. Menyadari hal itu, Detektif Wong berinisiatif membobol salah satu apartemen untuk mengelabui The Shadow. 802，有了。 Akhirnya, lokasi apartemen The Shadow pun berhasil diketahui. Sejak saat itu, polisi segera melakukan pengintaian di lokasi apartemen tersebut. Di hari berikutnya, secara kebetulan The Shadow bertemu Detektif Wong di pasar. Ketika akan berpisah, Detektif Wong menawarkan kepada The Shadow untuk makan bersama di rumahnya nanti malam. 喝点小酒。在海外的时候也当过厨师。择日。好。露一手吧。厨10多年了。哦，你很会用刀。你有孩子吗？不是有家业了吗？你小孩看起来挺聪明的。 Dalam suatu kesempatan, Qiu berhasil meretas handphone The Shadow. 已经开始考。看过啊，不高。那你跟你老婆呢？ Setelah itu, Qiu pergi bergegas ke tempat pengintaian Kapten Wu. Selanjutnya, pintu apartemen Wong ada yang mengetuk. Ia mengira kalau Qiu tidak jadi pergi. Ketika akan membuka pintu, tiba-tiba ia diserang pria berpakaian hitam. Ternyata itu adalah Si Wang. 我才觉得。这女孩好像不是果果，肯定不是果果。昌宁2队支援黄。 Menyadari polisi akan segera berdatangan, Si Wang pun bergegas pergi. Dan misi pun gagal. Selanjutnya, The Shadow mempercayakan misinya kali ini kepada Simon untuk menuntaskan. Ia merasa sudah saatnya anak-anak asuhnya diberi kesempatan untuk membuktikan dirinya. 有把握吗？ Kemudian terlihat Simon yang sedang menyewa pasukan bayaran untuk menyabotase kantor pusat divisi cyber kepolisian. Divisi cyber dianggap sebagai mata dari pergerakan kepolisian, sehingga Simon merasa harus melumpuhkannya. 72 jam kemudian, tim divisi lapangan mengintai pergerakan The Shadow. Rupanya ini adalah siasat Simon untuk menggiring tim lapangan untuk mengikuti The Shadow ke tempat panti asuhannya dulu.
Di sana, Simon telah memasang bahan peledak untuk mencelakai tim lapangan kepolisian. Sementara itu, Detektif Wong yang sedang berada di mobil bersama Kyu tiba-tiba ditabrak dari samping oleh kendaraan tidak dikenal. Rupanya, mereka adalah pasukan bayaran yang ditugaskan Simon. 杜平，移动指挥台准备。什么？死了。皇上，まだ生きてるやつ。我是羊驼，有人听到吗？断联了，指挥中心。去争取时间。Akhirnya, para pasukan bayaran Simon berhasil diringkus oleh Detektif Wong dan pasukan kepolisian. Di tempat yang lain, kini The Shadow dan Shi Wang sudah sampai di panti asuhan itu. Tim lapangan kepolisian mengintai mereka dari kejauhan. Ketika di dalam ruangan, ternyata sudah ada sekelompok preman yang ditugaskan untuk menyerang The Shadow. Entah siapa yang menyuruh mereka, namun The Shadow terpaksa meladeni mereka. Meski mendapat beberapa luka sayatan, akhirnya The Shadow berhasil mengalahkan para preman tersebut. Rupanya, dalang dari penyerangan itu adalah Shi Wang. Kini, Shi Wang sendirilah yang akan menghabisi The Shadow. Aksi Shi Wang ini sebenarnya bukan bagian dari rencana Simon. Ganti! Akhirnya, Shi Wang justru harus meregang nyawa di tangan The Shadow. Melihat kembarannya tewas, Simon lalu marah dan langsung meledakkan rumah panti asuhan tersebut. Rupanya, The Shadow masih berhasil selamat dari ledakan dahsyat itu.途径和预定离境人员名单。抢的这辆灰色面包车有前2天名单里边多出6名中。这个辣妹有点东西。这么快，备用撤离方案。
和神经病。我觉得他就在这儿。赶紧来！我们刚刚抓到另外2个，没有影子。 Sementara itu, di dalam mobil polisi, Simon sempat dihubungi The Shadow melalui handphone Kapten Wu. The Shadow sempat mengungkapkan kekecewaannya kepada Simon karena ia telah dikhianati oleh anak asuhnya sendiri. 阿旺做的比你好。 Dalam kondisi terborgol, The Shadow tetap bisa melumpuhkan para polisi yang menjaganya, lalu kabur dari mobil polisi. Di tempat yang lain, Simon terlihat akan melarikan diri. Ia dibuntuti oleh Liu dari kejauhan. Sebelum berhasil kabur, seorang yang berjaket biru gelap sempat melukai Liu dan tiba-tiba menyerang Simon. Ternyata orang itu adalah The Shadow. 吴中尧， Shadow， 时代不同，好走。 刘启超，动脉被划开了，快去！ 刘启超被摔！ Dengan kematian Shi Wang dan Simon, serta tertangkapnya 4 anak buahnya, The Shadow kemudian menghilang, dan polisi akhirnya beranggapan kasus ini telah selesai. Qiu yang masih penasaran dengan kasus ini, mencurigai bahwa The Shadow yang tidak paham teknologi, pasti butuh orang untuk bisa mencairkan aset kripto itu. Sementara Simon sudah meninggal, kini satu-satunya orang yang bisa mencairkan aset kripto itu adalah si bos bank. 是什么？走了。哎，你们会不会？这几天我一直在想一个问题，他的指责绝不该凌驾在这之上。 Ternyata kecurigaan Qiu benar. Bos bank itu ternyata dihubungi The Shadow dan mereka akan bertemu di suatu kafe untuk membagi hasil curiannya itu. Karena tidak ada waktu lagi, Qiu lalu segera pergi menuju ke tempat itu dan menghubungi rekan-rekannya untuk segera menuju ke lokasi itu. Karena rekan-rekannya telat sampai di lokasi, Qiu berusaha mengulur waktu agar The Shadow tidak sempat kabur. 一个人。你认错人了吧？怎么样？不好意思，是不是要继续跟踪我？抱歉，我 The Shadow yang menyadari keberadaannya sudah tercium pihak kepolisian, ia lalu mencekik Qiu hingga pingsan. Untungnya, Detektif Wong segera tiba di kafe itu. Kemudian mereka berhadapan dan terjadilah pertarungan hebat.
The Shadow akhirnya memutuskan untuk kabur dari tempat itu. Detektif Wong memerintahkan Q untuk mengejar The Shadow dan tidak usah mengkhawatirkan dirinya. Q lalu bergegas mengejar The Shadow. 这个路好乱，打起精神。找不到。等待。发现目标，我找着他。不能这么吃了。 Team，我需要跟踪队。喂，我在你隔壁街3点钟方向。晨魂就位2点。接种，集中前往圣方济各圣堂。旺财就位，目标正前。狗头呼叫萌熊乐园，萌熊小队。圣方济各圣堂广场在目标线。他现在一定只想逃离。整队围猎吧。 Dengan bantuan seluruh tim kepolisian, akhirnya The Shadow berhasil disudutkan. Watch 你被捕了。何秋果，笑什么笑？ Dengan tertangkapnya The Shadow, berarti kasus ini telah berhasil diselesaikan. Tamat. 犯罪嫌疑人傅龙生，你爸爸一定会骄傲。我有问题还得请教您。过退休的生活去吧。 Bagi semua pemirsa yang setia menonton hingga akhir review film ini, serta memberikan subscribe, like, dan komennya, kami dari tim Layar Tancap 77 mengucapkan banyak terima kasih. Sampai berjumpa di konten-konten berikutnya. Wassalam.